Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa alibatil kiram ila hadrat jami' masyikhina ustadzina mu'adzibina wa al hadrati wa usan. Saya Salim bin Samir al-Hadra min afa'an ila hadrat jami' masyikhina ustadzina. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La nabiyya ba'da, la haula wala quwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan pengajian kitab Safinatun Najah. Pada kesempatan kali ini kita menginjak pada pasal tabtulus shalah atau perkara yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat al-faslun utawi ki kono pasal tabtulu batal apa as-sholatu sholat bi arba'a syarata sebab 14 apane khoslatan tingkahe. Bil hadasi sebab hadas, wa bi wuqu'in najasati lan sebab ketibanan najis, illam tulqah lamun ora den uncalaken halan ing dalem saknalika, min ghairi hamlin saking tanpa nanggung, wangkisyafil aurati lan kebukai aurat, illam tustar lamun ora den tutupi halan ing dalem saknalika, wanutki lan ngucap biharfaini kelawan rong huruf, au biharfin utawa sak huruf, mufhimin kang mahamaken amdan hale moho, wabil muftiri lan sebab perkara kang rusak poso, amdan hale jaret, wal akli lan mangan al kasiri kang akeh nasian halilali, wasala si harokatin lan sebab telu piro-piro obahan, mutawaliyatin kang nuli-nuli, walau sahwan lan senajan lali, wal wasbatil fahisyati lan sebab melompat kang banget utawa kang Allah, wadharbati lan sebab mukul al mufritati kang bangetaken, wa ziyadati ruknin lan sebab nambahi rukun fi'liyin kang bangsa rukun kang bangsa penggawe, amdan hale sengaja, wa taqaddumi lan nglancangi utawa ndingini ala imamihi ing atase imam makmum biruknaini kelawan rong rukun fi'laini kang bangsa penggawean karone, wa takhalufi lan ngariaken bihima kelawan rong rukun bi ghairi udrin kelawan tanpa ana udur, wa niyatulan sebab niat qad is-sholati megot salat, wa ta'liqi qad ihalan sebab menggantungaken pegote salat bisyai'in kelawan suwiji-wiji, wa taraddudi lan sebab miter-miter fi qad iha ing dalem megote salat. Pun perkara yang membatalkan salat itu ada 14 hal, ada 14 perilaku atau tingkah. Yang pertama adalah sebab hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Misalkan ketika kita sedang sholat kok kemudian kentut, secara otomatis sholatnya
batal. Nah, atau hadas besar, apa mungkin hadas besar? Ya mungkin saja ya, keluar mani, entah itu karena apa, sebab apa itu, meskipun dalam keadaan sholat, sholatnya menjadi batal. Itu yang pertama. Berikutnya wabi wuku'in najasati ilam tulqa halan min ghairi hamlin. Berikutnya adalah terkena najis jika tidak segera buang ya, diuncalake. Nah, dan bekas najis, bekas sesuatu yang kena najis itu tidak membekas adanya najis. Tapi kalau meskipun wis dikapataken atau dibuang, tapi nyatanya koneng misalkan yang klambi sindelemok, ya tetap tidak bisa. Nah, artinya tetap batal. Kan seperti itu. Lah yang dimaksud ketika kena najis langsung dikapataken tidak ada bekas. Nah, min ghairi hamlin, seorang nanggung wis ora kuwi apa. Tidak ada, misalkan di baju tidak ada. Nah, kalau seperti itu tidak apa-apa, tapi kalau masih melekat, apalagi melekatnya kelihatan banget ya, sholatnya menjadi batal. Itu karena kena najis. Berikutnya wangkisyafil aurati ilam tustar halan. Tersingkapnya aurat, terbukanya aurat bila mana tidak segera ditutupi aurat tersebut. Tapi kalau kemudian misalkan terkena aurat karena kena angin, tertiup angin, kemudian langsung ditutupi, tidak masalah. Nah, yang penting langsung ditutupi. Tapi kalau disengaja, artinya biarkan aurat itu terbuka meskipun hanya lutut atau betis, misalkan bagi perempuan, atau tangan bagi perempuan, misalkan di sini kan sudah masuk aurat. Nah, masuk aurat kok sengaja dibiarkan terbuka, ya sholatnya batal. Nah, ini yang menjadi perhatian itu sebenarnya kaum perempuan, karena kaum perempuan itu pada saat sholat aurat yang harus ditutup itu sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, karena wajah dan telapak tangan, maka tangan pun harus hati-hati, jangan sampai ke sini ya, sampai pergelangan tangannya itu tersingkap atau kebuka. Kalau kebuka maka sholatnya menjadi batal, apalagi dibiarkan begitu saja. Nah, beda kasus meskipun misalkan tangan tetapi karena terkena angin kemudian langsung ditutupi, tidak apa-apa. Nah, atau laki-laki sudah pakai sarung, kemudian ada angin kenceng sehingga auratnya terbuka, bisa langsung ditutupi. Nah, kalau langsung ditutupi tidak apa-apa. Nah, tapi kalau dibiarkan ya menjadi batal sholatnya. Berikutnya wanutki biharfaini au biharfin mufhimin amdan. Mengucapkan sesuatu yang terdiri dari dua huruf atau satu huruf tetapi sudah memberikan pemahaman. Misalkan hush, nah itu kan. Karena ini memberikan pemahaman dan amdan dalam arti disengaja, maka sholatnya batal. Nah, kecuali memunculkan suara yang meskipun itu satu huruf dua huruf tetapi tidak disengaja, ya tidak batal. Misalkan bersin. Nah, bersin kan wahim kan, karena itu refleks tanpa sengaja, makanya tidak apa-apa. Nah, tapi jangan kemudian wahim yang juga dibuat main-main ya. Misalkan bersin, karena dibuat-buat, ini bisa batal ya, bisa batal. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah mengucapkan dua huruf atau lebih, atau satu huruf tetapi sudah memberikan pemahaman, maka itu batal jika dilaksanakan secara sengaja. Wabil muftiri amdan. Berikutnya adalah karena melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, karena melakukan sesuatu yang membatalkan puasa secara sengaja, misalkan makan minum itu kan. Wal akil kasiri nasian. Berikutnya adalah makan yang banyak meskipun lupa. Nah, wal akil kasiri
nasian mangan sing akeh meskipun lupa. Lah nek mangan sithik kok ora kelalen, artinya tidak lupa, ya batal. Wong sing kelalen bae meskipun akeh meskipun kelalen bae batal, apalagi yang tidak lupa meskipun sedikit ya tetap dia batal, karena makan meskipun sedikit itu bagian dari sesuatu yang membatalkan puasa. Sementara sesuatu yang membatalkan puasa jika dilaksanakan secara sengaja maka menyebabkan sholatnya itu menjadi batal. Wasalah saharokatin mutawalian, berikutnya adalah bergerak, anggota tubuh bergerak 3 kali gerakan atau lebih. 3 kali gerakan atau lebih, misalkan tangannya dolanan kayak gitu, Allahu Akbar, terus goyang itu kan, hampir lebih dari 3 kali ke sana ya batal ya. Misalkan nah ini bisa menyebabkan batal kan, seperti itu. Maka hati-hati ya. Karena secara berurutan. Walau sahwan, di sini senajan lupa, walau sahwan, meskipun dia lupa, wal wasbatil fahisyati, lan sebab melompat sing banget, melompat. Nah, maka etika atau sesuatu yang dilakukan manakala berjamaah imam dengan makmum cuma berdua kan biasanya di samping imam ke belakang sedikit. Nah, ketika ada makmum lain maka dia mundur dengan 2 langkah, jangan sampai 3 langkah tapi hanya 2 langkah. Nah, dan tidak melompat ya, tidak melompat kan, seperti itu ya. Wal darbatil mufritotin, lan mukul sing banget, mukul nebok kancane plak, nah, itu menyebabkan batal. Wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan, menambahi rukun sing bangsa fi'il, sing bangsa penggawean, rukun sing bangsa penggawean secara sengaja. Tapi kalau pengucap istilah ya ndak ada fi'lin ya sing bangsa, menambahi rukun sing bangsa fi'lin, nambahi mestinya mestinya 2 rakaat, misalkan subuh kok tambahi setengah apalah, itu batal ya. Wa taqaddumi lan langgengaken wa taqaddumi ala imami bi ruknaini fi'laini, disi mendahului imam ya, mendahului imam dengan 2 rakaat, dua rukun ya, sing bangsa penggawean ya. Nah, ini mendahului, misalkan imam belum rukuk dia sudah rukuk, imam belum i'tidal dia sudah i'tidal. Kalau sudah 2 kali dia batal ya, kalau sudah 2 kali sudah batal. Wa takhallufu bihima bighairi udrin, berikutnya terlalu carry atau terlalu lambat, misalkan imam rukuk dia masih berdiri, imam i'tidal dia kok masih berdiri belum rukuk, ya berarti itu terlalu lambat. Nah, itu menyebabkan batalnya sholat. Bighairi udrin, dengan catatan tanpa ada udur. Nah, tapi kalau memang ada udur ya, misalkan sakit tidak bisa bergerak cepat, ya apa boleh buat kan, seperti itu. Tapi ya itu pun jangan terlalu ketinggalan jauh kan, seperti itu. Berikutnya wa niyatu qat'i sholati, niat memutus sholat. Ya, niat memutus sholat, dalam hati sholat belum selesai, hati-hati, belum salam pertama kok sudah memutuskan niat, maka ya sudah otomatis batal, sholatnya tidak sah kan, seperti itu. Kecuali sudah salam pertama sudah selesai kemudian dia niat memutus sholat, tidak apa-apa. Atau wa ta'liqi qat'iha bi syai'in, menggantungkan, memutus sholat dengan sesuatu. Misalkan seperti ini, ketika saya sedang sholat, nanti kalau hujan maka saya sholatnya tak batalkan. Nah, ini sudah menggantungkan. Nah, ini
sudah batal kan seperti itu ya. Begitu hujan otomatis batal. Nah, gua anggar ki teko tak batalaken. Misalkan ya salat, gua anggar ono tamu tak batalaken. Itu namanya menggantungkan sesuatu pada saat sholat. Lah itu batal, enggak boleh kan seperti itu. Wa taraddudilan sebab miter-miter fi qot'iha ing dalem megot salat. Tak batalke apa ora ya tak batalke apa ora tak batalke apa ora. Lah ini secara otomatis batal kan. Maka hati-hati dalam sholat. Ketika sudah sholat ya sudah khusyuk, hadirkan hati hanya kepada Allah. Adapun yang lain nanti bisa setelah sholat. Apalagi jangan sampai menggantungkan sholat seperti itu, bisa menyebabkan batalnya sholat. Faslun hadal pasal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.